Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kemarin kita sudah merayakan Natal dan puji Tuhan, Tuhan boleh memberkati Natal setiap kita. Biar hari ini, di hari baru setelah Natal ini kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara, siapkan hatimu. Hari ini kita boleh berjanji bahwa yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar kita mau senangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah hari ini dengan sukacita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih, Kau berikan hari yang baru bagi setiap kami untuk kami tapaki hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh persembahan. Semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi ku mengatur persembahan bagimu. Sekali lagi katakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi ku mengatur persembahan bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Mari kita bersyukur pagi hari ini, nyanyikan dengan sukacita. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi ku mengatur persembahan bagimu. Cuma Tuhan saja katakan, Tuhan. Oh my God, makasih Tuhan. Seruanku kami mau katakan pada waktu pagi. Ayo sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan.
di tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus. Angkat tanganku, ayo berkata di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus. Ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Kita sembah Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan melawat setiap kami. Yes, Lord. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi. Ayo bilang di hadapan Tuhan.
bangkit berdiri sama-sama. Kami percaya. Ayo nikmati kasih-Nya. Ayo berkata bersama-sama. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami bersuka cita pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasih ingin melompat bagi nama Tuhan dengan penuh sukacita lebih lagi. Mari nyatakan bersama. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa pagi hari Amin. ini. Berikan salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Selamat Muji Happy muliakan nama Sunday. Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Setiap umat pilihan Tuhan bagi hari ini, kita bersama-sama menyatakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kita nyatakan dari awal. Mari kita semua Come on. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Dalam kata menyatakan Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. katakan Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. nyatakan Dialah Raja. beri tepuk tangan yang meriah lebih lagi. Haleluya. Nyatakan dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kami nyatakan Tuhan bangkit, Come on. nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Kami nyatakan Tuhan lebih lagi. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan
Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan dialah, dialah Raja, Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita lebih lagi. Haleluya. Masih bersuka cita, muji muliakan nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya, sebab Tuhan maha besar. Mari tepuk tangan lebih lagi pagi hari ini. Bersama-sama kami bangkit Tuhan, muji muliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Kami nyatakan bagi hari ini, haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala. Sungguh Engkau keagungan kami Tuhan. Sebab Tuhan maha besar, katakan, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Pagi hari ini nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami nyatakan, haleluya. Bersama-sama nyatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami nyatakan, haleluya. Sekali lagi kita nyatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Kami nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kami nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Mari jemaat saja nyatakan pagi hari ini bersama. Sebab Tuhan maha besar, come on, dan sangat terpuji. Katakan, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kami nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tinggi lagi Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kami nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Nyatakan, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kebersamaan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut.
jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal Gabungan ketiga gereja diadakan pada hari Kamis 25 Desember 2025 pada pukul setengah 10 pagi dan 11 siang bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tutup tahun gabungan ketiga gereja diadakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pada pukul 5 sore bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah awal tahun gabungan ketiga gereja diadakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 pada pukul setengah 10 pagi dan 11 siang bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi, dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari kita siapkan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Terlalu banyak pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang membuat semuanya indah pada waktunya. Dan hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu. Yes Lord. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Oh, telah kulihat. Mari mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia tetap setia. Biar pagi hari ini kita berkata di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
Ayo bersama-sama angkat suaramu. Yes Lord, mengalir ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Mari angkat suara kita sama-sama. Laku lihat. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Mari sekali lagi angkat suaramu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa pelanggaran kami Tuhan. Kalau Engkau dapati kami kurang taat dan kurang setia Tuhan. Biarlah Tuhan menjelang Natal ini Tuhan, kami mengambil suatu keputusan. Kami akan tetap dan setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah terus hidup kami Tuhan melalui firman-Mu. Urapi firman-Mu yang akan disampaikan. Urapi kami semuanya yang mendengarkan pada pagi hari ini. Agar firman itu tidak kembali sia-sia di dalam hidup kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Kemarin kita sudah merayakan Natal bersama-sama penuh dengan sukacita. Ya. Sekarang kita sebentar lagi menyambut tahun 2026. Apa sih yang harus kita lakukan dan harus kita siapkan hidup kita supaya kita bisa kelak di tahun 2026 mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada hal-hal yang harus kita siapkan untuk memasuki tahun itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan di tahun 2026, ya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul berani putuskan dosa. Berani putuskan dosa. Kadang-kadang kita sebagai manusia, terutama anak Tuhan, berani memutuskan segala sesuatu dengan cara pandang pikir kita. Misalnya, memutuskan hubungan suami istri, ya, memutuskan hubungan dengan anak, keluarga, semuanya, teman, sahabat, itu gampang sekali memutuskan itu. Tapi kalau kita mau memutuskan, mau meninggalkan sesuatu yang namanya dosa, itu akan mikir-mikir dulu. Apalagi kalau dosa itu sudah mengikat kehidupan kita, itu susah sekali untuk diputuskan. Eman, sayang, terutama kalau di dalam dosa itu yang kita lakukan, menghasilkan keuntungan di dalam hidup kita, kita pasti berat untuk melepaskan itu, memutuskan. Tapi kita harus belajar, mau enggak mau harus mau memutuskan itu, agar kita bisa hidup di tahun 2026. Apa kata firman Tuhan? Ya, ketika Yesus dalam khotbahnya di bukit, tidak hanya berbicara segala perbuatan secara lahiriah, tetapi dia khotbahnya itu lebih masuk mendalam ke dasar hati kita dan pikiran manusia. Setiap firman itu sebenarnya itu menjamah hati manusia dan pikiran manusia.
Tuhan ingin melalui firman-Nya itu merubah karakter seseorang yang tidak baik menjadi baik. Hati yang jahat akan dirubah menjadi hati yang baik. Pikiran yang negatif akan dirubah menjadi pikiran yang baik. Itulah tujuan firman. Oleh karena itu firman itu harus tinggal di dalam hidup kita. Baru bisa menghasilkan buah, ya. Baca Matius 5 ayat 29. Apa kata firman Tuhan? Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, ini suatu perumpamaan Tuhan berikan kepada kita, ya. Di dalam ayat ini bagian pengajaran dari Yesus mengatakan tentang kemurnian hati seseorang, khususnya yang berkaitan dengan hawa nafsu, yang keinginannya selalu berdosa. Keinginan selalu berbuat dosa dimulai dengan hawa nafsu. Benarkah Yesus itu menyuruh kita mencukil mata kita secara nyata? Cukillah matamu. Tidak mungkin. Ini semua sebagai suatu perumpamaan. Yang dimaksud Tuhan itu apa dengan mencungkil mata ini? Kita ini anak Tuhan terutama harus rela melepaskan apapun yang membawa kita jatuh dalam dosa. Walaupun itu terasa berharga di dalam hidupmu. Bahkan bagian dari hidup kita sendiri. Apa yang menjadi keinginan kesenanganmu? Itu kalau mengandung yang namanya dosa harus dibuang. Itu perintah firman Tuhan. Cukillah, ya. Dosa itu sering masuk lewat apa? Pertama kali lewat apa? Indra. Ya, terutama yang namanya mata. Mata itu pertama kali itu yang membuat pangkal dosa. Ya, dengan mata kita bisa melihat segalanya. Kalau maaf saja orang buta kan tidak bisa melihat segalanya di dunia ini. Jadi keinginan itu untuk berbuat dosa itu ada tapi kecil. Tapi kalau orang yang matanya tidak buta itu gampang. Jadi dosa dimulai dari indera yaitu yang namanya mata. Yesus menyebut mata karena dari sanalah banyak keinginan berdosa dimulai. Keinginan itu dimulai dari mata melihat. Mata melihat, hati menginginkan, lalu tubuh mengikuti, betul apa enggak? Mata, kalau maaf saja ibu-ibu ke mall. Mata melihat barang-barang cantik pasti kepingin, betul toh? Kepengen membeli. Ya, kalau tidak punya uang tinggal gesek. Lalu enggak mikir bayarnya nanti saja. Akibatnya kalau enggak bisa bayar mengandung dosa. Betul apa enggak? Ya, maaf saja. Pria, tidak salah kita mata melihat sesuatu semuanya yang cantik, yang bagus-bagus, enggak. Tapi bagaimana cara pandang kita yang namanya mata itu. Ketika kita melihat sesuatu yang bagus, yang cantik, yang apapun juga, positif atau negatif. Ya, kalau positif tidak masalah, kalau negatif itu akan berperkara kita hidup kita, ya. Mata adalah salah satu pintu masuk ke dalam hati yang bisa membuat dosa. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita. Mata boleh melihat segalanya, boleh. Asal engkau bisa menjaga hatimu. Kalau hatimu bisa menjaga sungguh-sungguh tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau tidak bisa itu berperkara besar, ya. Mata melihat yang tidak baik, yang pikiran negatif akan mengandung dosa. Sekali lagi hati mulai tergoda. Lalu tubuh melakukannya, ya. Contohnya zaman sekarang saja. Kita banyak melihat konten yang tidak senonoh di HP. Bagaimana kita? Ketika itu kita melihat. Apa kita langsung, kita pendeliki, kita terus melihat.
Atau kita menjauhi konten-konten itu. Itu yang membuat hati kita tidak murni. Jauhilah konten-konten itu. Hapus aplikasi yang membuat kamu jatuh dalam dosa. Harus dihapus. Itu ya. Melihat kekayaan orang. Banyak kita itu melihat dengan mata kita. Aduh, orang ini kok kaya, dia bukan anak Tuhan. Anak Tuhan sudah anak Tuhan betul, tapi tidak sungguh-sungguh asal-asalan, tapi kok kaya daripada aku. Mulai mata melihat toh, ya, muncul kecemasan sehingga muncul perbandingan, dibanding-bandingkan. Banyak sekali yang terjadi. Banyak orang mengeluh. Membanding-bandingkan, maaf saja, pasangannya. Waduh, itu suaminya itu kok lemah lembut dengan istrinya gini-gini. Suamiku kok galak, membandingkan. Nah. Kenapa? Mata melihat. Wah, suaminya itu bisa mencukupi istrinya, suamiku kok enggak bisa. Mata melihat, membandingkan. Ya, demikian juga wanita bisa membandingkan pasangannya. Ya, macam-macam karena melihat, ya. Melihat hidup orang lain lebih nyaman daripada hidupnya sendiri. Lalu mulai timbul kecemasan. Kapan sih aku bisa begitu? Lah, mulai itu pikiran yang tidak baik, ya. Kalau semuanya matamu melihat hal-hal yang mengandung tidak baik, yang bisa merugikan dirimu dan keluarga kamu, maka kita harus berkata tidak semuanya itu. Aku tidak akan menuruti mataku yang melihat yang tidak benar. Ya, kepada ajakan yang mengajak kita jauh dari Tuhan. Banyak hal-hal sekarang ini di lingkungan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan, ajakan-ajakan. Ya, kita harus waspada. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu bahaya itu terhadap kita, tahu. Karena itu ia berkata apa? Kalau matamu membuatmu jatuh, buanglah. Kalau engkau sudah tahu ketika engkau melihat sesuatu yang membuat engkau jatuh, engkau harus buang, engkau harus meninggalkan itu. Itulah maksudnya Tuhan mencungkil mata, segala sesuatu yang membuat kerugian di dalam hidupmu sendiri harus engkau buang. Harus itu, mau enggak mau harus kalau engkau ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dosa tidak boleh dibuat main-main atau ditoleransi. Enggak apa-apa, ya. Yesus berkata sekali lagi, cukilah dan buanglah. Ini adalah suatu simbol dari tindakan yang tegas, yang radikal. Artinya apa? Artinya apa? Satu, jangan sekali-sekali main-main dengan yang namanya dosa. Untuk memasuki tahun 2026, memang kita masih hidup di dunia. Kita mau enggak mau pasti akan melakukan dosa. Karena itu Tuhan pagi hari ini mengajarkan apa? Berani putuskan dosa. Jadi tahun 2026 jangan dosa yang kita mau bawa itu tahun 2025 terus kamu bawa ke tahun yang baru, berat. Hidupmu berat, belum ditambah yang tahun yang baru. Yang lama masih tetap dibawa. Jadi tinggalkan apa yang tidak baik di tahun ini. Tinggalkan, lepas. Ayo tanggal 31 Desember ada doa tutup tahun. Saya berharap semuanya hadir, ya. Kita doa bersama-sama, minta belas kasihan pada Tuhan, tuntunan Tuhan agar kita bisa melangkah di tahun yang baru. Jadi yang pertama, jangan main-main dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa dan menundanya. Kalau sudah tahu itu dosa, cepatlah bertobat, jangan menunda lagi. Kalau ada hal yang membuat engkau terus jatuh, berkali-kali engkau jatuh di hal yang sama, engkau harus ambil langkah tegas untuk memutuskannya. Harus ambil tegas. Misalnya kalau kita melakukan suatu pekerjaan, itu betul-betul mengandung risiko yang namanya dosa, Tuhan tidak suka. Kita berani apa enggak melepaskan hal pekerjaan yang mengandung dosa, risiko. Wah, kalau saya ini lepaskan, Bu, nanti hidup saya bagaimana? Hidup ini kita miliknya Tuhan.
Kalau kita ketakutan terus, ya, bagaimana hidup kita? Katanya kita miliknya Tuhan. Tuhan ada di dalam hidupku. Ya, jadi kalau sesuatu yang sekali lagi mengandung hal yang dosa, putuskan. Kalau engkau berani memutuskan secara radikal, jangan takut dengan kehidupanmu. Tuhan pasti campur tangan. Selama kita tidak mau memutuskan yang namanya dosa, Tuhan tidak akan bakal campur tangan di dalam hidup seseorang. Ya, lebih baik kehilangan sekarang daripada binasa selamanya. Lebih baik melepaskan dosa, memutuskan dosa sekarang ini daripada engkau binasa selamanya masuk neraka. Pele mana gitu saja, ya. Yesus berkata sekali lagi, lebih baik kehilangan satu anggota tubuhmu daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Jangan simpan dosa di dalam hidupmu. Pagi hari ini dengan jelas Tuhan ngomong, jangan simpan dosa di dalam hidupmu. Jangan, oh kecil enggak apa-apa Bu, kecil-kecil terus, kalau kita tumpuk lama-lama menjadi besar, menjadi gunung. Kalau sudah gunung sudah mengikat, itu susah dilepaskan, hanya dengan kuasa Tuhan. Yang begitu besar harus maksa kita lepas, itu kan enggak enak. Lebih baik misi kecil dibuang. Kalau tubuh kita misalnya, maaf saja, ada kutil yang kecil, lebih baik kecil dibuang dulu daripada lebih besar, kan repot, kan parah biayanya, ya itu contohnya, ya. Ini adalah peringatan dari Yesus yang keras sekali, yang harus kita perhatikan, ya. Perhatikan baik-baik, artinya lebih baik kita kehilangan sesuatu yang tampaknya penting di dalam hidupmu daripada hilang keselamatanmu yang kekal. Mau keselamatanmu kekal atau mau hilang? Pele. Ya, sekarang itu zaman pilihan, ya. Contoh, anak-anak muda. Lebih baik kehilangan teman atau pacar. Kalau teman atau pacarmu itu membawa engkau jauh dari Tuhan. Membawa teman itu, ya. Jangan dikira teman itu semuanya itu oke-oke saja. Tidak, kita itu harus berhikmat teman atau pacar. Punya pacar, tahu minggu tugas pelayanan. Nggak usah pelayanan, antarkan aku pergi. Ayo, pele mana? Kita tahu kalau tugas kita sudah komit di dalam pelayanan. Aku pelayanan dulu. Kalau mau ngajak aku pergi setelah pelayanan, itu gini jempol. Kalau dia bilang enggak usah itu, lebih baik tinggalkan. Berarti itu bukan dari Tuhan. Gitu saja. Hal yang menjauhkan engkau dari Tuhan, itu jangan engkau terima. Jangan engkau sayang-sayang. Wah, nanti aku kalau ditinggal gimana? Jangan. Mana? Ditinggal pacar, meninggalkan pacar atau ditinggalkan Tuhan? Lebih baik jangan mau ditinggalkan Tuhan, ya. Hidup itu jangan sampai engkau ditinggalkan oleh Tuhan, ya. Banyak orang saat ini berkata, ini kan dosa kecil, nanti saja tobatnya, Tuhan kan maklum. Banyak orang memakai namanya Tuhan. Tuhan kan ngerti, Tuhan kan maklum, Tuhan kan ngerti keadaanku. Enggak apa-apa Bu, ini kecil. Kalau aku tidak melakukan ini, aku bagaimana kehidupanku, Tuhan kan maklum. Lihat, kita harus ngerti, Tuhan itu tidak akan memaklumi yang namanya dosa, tidak. Tuhan tidak mau dikerjasama dengan dosa, enggak. Ya, jadi harus ngerti, ya. Jangan minta Tuhan itu selalu mengerti kita. Kita harus mengerti akan Tuhan maunya itu apa, ya. Yesus ingin kita hidup kudus, bukan sempurna. Tuhan tidak menginginkan kita itu sempurna. Kesempurnaan itu Tuhan yang akan Tuhan berikan. Tuhan kita ingin kita selalu hidup kudus. Ya, bukan sempurna, 100% sempurna, tidak. Ya, 100% sempurna itu nanti tahap demi tahap Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan tahu kita
tidak sempurna sebagai manusia. Tetapi ia rindu, perhatikan baik-baik. Kita itu mau bertobat, mau berjuang. Mau melakukan dosa itu harus berjuang loh. Hati, melakukan apa tidak? Lakukan atau tidak? Lakukan, itu kan perlu perjuangan toh ya. Betul apa enggak? Kita mau milih apa saja perjuangan semuanya ya. Mau meninggalkan hal-hal yang menyesatkan di dalam hidup kita. Jadi kerinduan Tuhan itu satu, kita itu mau bertobat. Mau berubah, jadi anak Tuhan itu harus mau berubah, jangan tidak mau berubah. Memangnya aku sejak dulu itu orangnya begini, ya gini-gini. Enggak. Tuhan menciptakan kita tidak. Orang yang keras hati, kalau mau berubah, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang keras hati akan dirubah menjadi orang yang lemah lembut dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan ngomong, aku memangnya sejak dulu itu dari sononya tipenya begitu. Itu mengklaim diri sendiri. Saya pernah menjumpai orang konseling, saya sedih ngomong gini, ya Bu, memangnya nasib keluarga saya begini. Saya akan tanya gini, Bu, selanjutnya anaknya ibu itu gimana? Saya melihat anaknya ibu itu juga pinter loh. Pinter, aku ngomong, oh enggak, sudah dia mau menjelang kuliah. Bu, enggak kuliah, ngapain nih kuliah? Bapaknya ya hidupnya begitu. Ya, orang bawaan, kita tetap orang bawaan. Aku sampai kaget ngomong gitu, Bu, enggak boleh ngomong begitu. Kita itu percaya anak ibu milik Tuhan, apalagi anak ibu pinter. Enggak punya biaya, jangan takut, punya Yesus. Jangan anaknya sudah punya cita-cita di-cut. Enggak usah kuliah, kamu bapakmu ya gitu loh. Kan kasihan. Nasib, bukan nasib ya, hidup seseorang itu Tuhan yang menentukan, bukan orang tua. Orang tua itu tugasnya apa? Memberi semangat, ngajari doa, ngajari anak-anak kita itu bersandar berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menuntun anak itu, ya. Kita tidak bisa hidup kudus dengan kekuatanmu sendiri. Tapi dengan bantuan Roh Kudus kita akan mampu. Jika kita mau. Lah gitu. Semuanya Tuhan itu tawarkan. Ini loh nak, kamu mau hidup kudus apa enggak? Kalau mau kudus, memangnya aku tahu engkau tidak bisa. Aku kirimkan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan membantu kamu. Ya, langkah pertama, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup kudus yang Tuhan inginkan? Berani melepaskan dosa. Meskipun engkau akan dikucilkan oleh orang. Di dalam keluarga, ada di jemaat kita, di antara 3 gereja itu. Itu saya lihat luar biasa. Ketika dia memutuskan dia jadi anak Tuhan, dia gara-gara mendengarkan siaran radionya Heartland Pak Budi dulu. Dia itu agama lain, tapi dia berani. Dia dikucilkan oleh keluarganya semuanya. Tapi dia tetap berdoa. Akhirnya apa? Luar biasa. Saya tahu sekali ibu ini perjuangannya. Luar biasa. Akhirnya apa? Suaminya mulai melunak. Membiarkan dia ke gereja. Tidak dilarang semuanya. Itu dengan Roh Kudus. Dia kalau mau mendengarkan, mau ikut kula apa, dia itu sembunyi-sembunyi. Bayangkan kerinduan yang kuat sekali. Kepengen ketemu Tuhan. Rindu sekali. Dulu kalau mau ke gereja itu membohongi suaminya. Saya bilang tidak boleh begitu. Bohong mau ke mall, enggak boleh. Loh Bu, tapi saya cukup berdoa. Suatu saat Tuhan pasti mengatakan terobosan. Tapi luar biasa. Sekarang dia dengan bebas. Tidak dilarang oleh suaminya dan keluarga besarnya. Ya, siapa yang membuat itu? Tuhan dengan penolong Roh Kudus. Ya. Sekarang pertanyaannya. Ya. Kita harus tanya pada diri kita sendiri pada pagi hari ini. Apa yang paling sering membuat saya jatuh dalam dosa di dalam kehidupan kita saat ini? Apa yang paling sering membuat engkau jatuh di dalam dosa saat ini? Apa saya sudah sungguh-sungguh mau berubah dan bertobat? Ini pertanyaan pagi hari ini yang harus kita jawab. Sebelum berakhir tahun Desember. Ya, sekali lagi.
Apa hal yang paling sering membuat saya jatuh di dalam dosa akhir-akhir ini? Apa saya sudah sungguh-sungguh mau berubah dan bertobat? Itu saja pertanyaannya. Gampang tapi susah dilakukan. Tuhan rindu pagi hari ini, ya, kita untuk hidup kudus. Dia datang kepada kita, tujuannya lahir ke dunia. Dia ingin kita itu berubah menjadi anaknya yang lebih baik lagi dan berani memutuskan dosa itu. Ya, itu firman yang bisa saya sampaikan. Ya, yuk kita harus berani melangkah. Melangkahlah di dalam kehidupanmu. Yang tidak baik kita tinggalkan. Mungkin ketika kita mau meninggalkan, halangannya banyak. Setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, hambatannya banyak. Suami, istri, anak, macam-macam. Oleh karena itu setiap engkau mau menghadiri ibadah, persekutuan, menara, apapun juga kita perlu perjuangan. Karena kita berjuang, banyak roh-roh di udara itu yang berusaha menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi apakah kita lalu mundur, putus asa? Oh ya enggak boleh, seperti ibu itu. Dia halangi suami, halangi keluarga besarnya, tapi dia tidak putus asa, dia tetap berdoa. Akhirnya apa? Tuhan mengadakan terobosan luar biasa, ya. Apa yang engkau butuhkan? Sebelum engkau membutuhkan apa-apa di tahun 2026, terutama putuskan dosa itu. Harus dengan radikal, kita harus memutuskan segalanya yang tidak baik. Sehingga ketika melangkah di tahun yang baru, engkau tidak dibebani hal yang tahun 2025 tetap engkau bawa di tahun yang baru, akan capek. Kita tidak tahu tahun yang baru apa yang kita lakukan lagi. Hal-hal apakah makin berat di tahun yang lama atau tidak berat. Itu menentukan engkau bisa melangkah apa enggak. Saya berharap di tahun yang baru, semua anak-anak Tuhan dipulihkan mengalami perubahan. Sehingga di tahun 2026 kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Menjelang akhir tahun ini, Engkau selalu memperingatkan kami hal-hal apa yang harus kami tanggalkan. Sehingga kami bisa melangkah untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi lebih dekat lagi di tahun yang baru. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Selidikilah. Oh haleluya. Biarlah pagi hari ini Tuhan menyelidiki hatimu satu persatu. Apakah didapati masih tersimpan dosa-dosa? Mungkin manusia tidak tahu, keluargamu suami istri tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Biarlah izinkan, bukalah hatimu. Tuhan menyelidiki hatimu dan mau membersihkannya. Oh haleluya Yesus. Selidiki aku, ya Tuhan. Lihat hatiku. Amin Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu. Kalau engkau mengasihi Yesus, putuskan dosa-dosa itu yang mengikat hidupmu. Oh haleluya Yesus. Tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
setia, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, kami mau membalap segala cinta kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau menanggalkan segala hal-hal yang Engkau tidak suka di dalam hidup kami Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan. Biarlah kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberkati keluarga demi keluarga yang hadir pada saat ini Tuhan. Engkau menolong membuka jalan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan-Mu mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hey. God bless you. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Wawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. sebagai persembah.